Tuh udah 300 juta, udah 500 juta. Udah gila deh, udah pro-pro nyebrang, toto nabrakin diri. Itu gara-gara waktu itu lagi sibuk apa segala macam, akhirnya nggak sengaja gitu ya. Oke. Jadi ketabrak drag race gitu. Dia nginep-nginep karena dia hobi gitu. Nah itu diselenggarain hampir setiap minggu. Karena ada yang waktu itu sempat viral juga, Om. Hai Smart Driver! Balik lagi di Desktop episode 2! Yeay. Perkenalkan, nama aku Rafa Zahira selaku host di Desktop ini, dan di sini aku ditemani juga oleh Joel sebagai co-host yang akan mendampingi host kita dan bintang tamu kita yang spesial. Nah, hari ini kita ada bintang tamu yang udah jadi wishlist kita nih selama 1 bulan ini ya, Kak Rafa ya. Betul. Kak Rafa boleh kenalin siapa sih bintang tamu spesial kita hari ini? Jadi hari ini kita kedatangan Om Regi sama Om Ovi dari Exmo. Beri tepuk tangan dulu dong. Boleh dikenalin dulu nih Om Regi sama Om Ovi. Ovi. Gimana latar belakangnya? Oke. Perkenalkan, nama saya Regi, Kapengda Exmok Jakarta Raya, periode tahun 2024-2026. Alhamdulillah saya ditemenin dengan rekan saya namanya Movi. senior kami di komunitas yang beliau itu suhunya otomotif di Exmok. Mantap. Exmok kami itu lambangnya kalau setiap mau foto atau mau apa selalu X di depan. Ya. Dengan slogan Exmok We Are Biar One. one. Oke. Asik. Seperti itu. Keren banget ya, kayak kuat banget, senger. Orisinil ya, X gitu. Nah, kalau misalnya Om Ovi dan Om Regi bisa dikasih tahu ke kita gak sih apa dan gimana awalnya bisa bergabung sama komunitas Exmo Oke. awalnya. Mungkin aneh duluan nih kali ya. Boleh. Nah jadi Esmok ini terbentuk tuh di tahun 2017 gitu ya. Dan di masa itu tuh waktu itu cukup unik bahwasanya mobil ini dikeluarkan unitnya belum ada tapi kita megang SPK-nya gitu. Iya. Nah itu kira-kira juga di 2017 itu bahkan kalau nggak salah habis Gias ya, acara Gias itu. Jadi kita semua baru pada pegang SPK, mobilnya tuh belum ada. Nah, berangsur-angsur di akhir tahun 2017 itu akhirnya unitnya mulai terrealisasi lah gitu ya kan. Nah, terus di 2017 itu akhirnya ada senior kita Om Didi namanya gitu ya. Nah, jadi ada 14 atau 12 orang pertama, aku lupa tuh, pertemuan di SCBD. Nah, di situ cikal bakalnya pertama Esmok tuh berdiri lah gitu. Jadi owner-owner yang punya expander berkumpul di sana terus menggagasi untuk bisa terjadinya ada event untuk mobil expander ini gitu. Itu kan dari Om. Nah, kalau dari Om Om Ovi, gimana kalau Om dari Om Regi. Regi? Om Regi. Iya, kalau kami ini, saya ya pribadi melihat Exmok ini dari sisi lain ya, bukan dari segi berdirinya, tapi melihat Exmok di sini lebih ke komunitas yang mempersatukan bukan hanya kita sebagai seorang yang memiliki hobi yang sama atau memiliki unit yang sama, tapi lebih ke kekeluargaannya. Karena di Exmok ini juga alhamdulillah saya tuh mulai bergabung itu mungkin bisa di tahun 2020-an lah, Kak. Oh, udah lama banget ya, udah 5 Iya. tahun. 2020-an kami mulai bergabung, itu pun nggak aktif awalnya. Cuman karena kekeluargaannya itu yang diutamakan sehingga kami ngerasa di sini kami punya keluarga. Sehingga akhirnya saya pribadi memutuskan ini tempat saya nih, tempat saya bisa memiliki saudara, memiliki keluarga, memiliki hobi yang sama. Dan alhamdulillah tahun 2021 itu saya ditarik menjadi seorang pengurus pada saat itu. Zamannya Om Yoki ya, Kapendanya. Om Yoki Kapendanya, saya tarik pengurus. Lama-kelamaan makin akrab. Dan ternyata di dalamnya itu orang-orangnya emang sangat solid sekali, Kak. Ada yang hobi
camping. Sekarang itu lagi hitnya camping. Mereka bikin camping bersama Exmob. Ada juga yang sukanya touring, mereka touring. Kita adain fasilitas touring, sportainment, semua lah Kak. Hampir semua hobi yang ada di teman-teman member kita jadikan wadah supaya kegiatannya itu terus berjalan. Gitu. Makanya Exmob udah lumayan lama ya Om ya? Iya. Biar 8 tahun apa 7 tahun? 7 tahun. Ya 2017 start sampai sekarang 2025 gitu. Oke, berarti aku baru tahu nih, berarti ikut komunitas tuh nggak cuman tentang kekeluargaan doang, tapi Betul. bisa menyalurkan hobi. Dan Hobi. hobinya itu ternyata kalau aku dengerin nggak cuman terkait mobil aja ya, Betul. bisa camping, Betul. bisa kalau touring kan bisa biasa. mobil, bisa motor Motor. juga mungkin Betul. ada. Tadi aku sempet dengar di belakang kalau ada touring motornya juga. Ya. Nah, kalau kayak gitu gimana Om? Kita kan ada grup WAG ya. Mm-mm. Nah, grup WAG ini ada grup WAG Exmob, ada grup WAG Event Exmob. Mhm. Nah, Event Exmob ini ada beberapa kegiatan. Kalau lagi kan kita itu ada jadwal kegiatan ya Kak. Nah, kegiatan di sini contoh misalkan di bulan ini akan kita adakan motoran. Motoran kemana? Kita tinggal buatkan list di dalam grup WAG Event tersendiri. Baru kita blast ke teman-teman, mereka akan nulis di hari yang sudah kami tentukan, mereka kumpul, titik kumpulnya kemana, baru kita touring ke sana, ke tempat apa yang kita tuju, gitu. Ya tentunya bisa terselenggaranya event tersebut atas bantuan dari rekan-rekan pengurus, gitu. Ya, salah satunya Om Ovi lah yang sering bantuin kami, gitu. Dulu sih kalau aku sih lebih ke ini sih sebenarnya aku bisa diundang di sini ya mewakil lah divisi otomotif modifikasi di Exmob gitu ya kan. Jadi karena kita klub mobil pastinya kita butuh nih acuan-acuan seperti umpamanya kayak produk yang cocok untuk di expander dari umpamanya masalah tire and wheels gitu atau umpamanya modifikasi macam-macam yang ada di situ. Nah, dulu tuh sempat hip sih bahwasanya memang rata-rata keanggotaan kita kan Nusantara gitu ya. Bahwasanya untuk upgrade yang modifikasi begitu tuh pastinya kita sering juga ikut-ikut event-event yang ada diselenggarakan sama car antusias yang ada di Jakarta atau di daerah kayak gitu. Oke, terus aku dengar kan tadi Om Ovi ini senang banget terkait modifikasi-modifikasi ya. Aku tuh kepo banget apa sih hal yang bikin orang-orang ini senang modifikasi. Karena kan kadang ada orang yang lurus-lurus aja, udahlah mobil standar aja sesuai. Tapi ada juga nih yang dimodifikasi dan banyak dari mobil itu yang bisa dimodifikasi. Biasanya Om Ovi itu suka modifikasi apa aja, terus habis itu kayak kenapa sih mau modifikasi gitu? Oke. Nah, waktu awal-awal pastinya terjadinya klub tuh ya rata-rata nih ya ini ada cerita fakta mungkin ibaratnya di klub-klub lain lah gitu ya. Euforia itu tuh apa segala macam tuh pastinya identik dengan bahasa modifikasi itu ya pastinya yang keren-keren aja gitu ya. Pelek apa segala macam gitu ya. Terus ya pokoknya yang mungkin mengurangi standarisasi. Cuman pas kita kesini di era udah mobil udah sekarang udah biasanya listrik gitu ya. Terus juga fitur-fitur yang dikeluarkan apa segala macam beberapa kalau kita membalik nih sekarang ada beberapa produk yang sebenarnya dikategorikan wajib ya. Contoh ya seperti umpamanya kayak sensor CCTV yang untuk bisa direkord apa segala macam. Dulu tuh kita ngabain itu gitu. Ya kan? Terus seolah-olah kita berfokus hanya modifikasi itu ibaratnya yang keren gitu. Sebenarnya dalam hal umpamanya mengganti pentil aja yang bukan standarnya gitu ya. TPMS lah umpamanya untuk ukuran tekanan anginnya gitu ya. Terus umpamanya ganti head unit, terus juga umpamanya ganti juga umpamanya ya kamera, sistem kamera 360 dan lain-lain itu termasuk modifikasi dari standarisasi pabrikan yang diciptakan gitu tapi fiturnya tuh nggak ada gitu. Justru malah sekarang kita kayak lagi campaign nih gitu ya. Kan pastinya kalau umpamanya merasa mobil modifikasi paling keren itu udahlah. Waktu kita tuh udah lewat. Tapi bukan kita nggak main di range itu ya. Tapi contoh nih untuk umpamanya kawan-kawan umpamanya anggota baru yang udah family kita nih memang base-nya si Exmob ini emang lebih family gitu Mbak Rafa. Jadi benar-benar ibaratnya grup ibu-ibunya itu ada gitu ya kan. Terus grup anak-anaknya yang
yang sering kita ketemu kopdar apa segala macam. Makanya kegiatan-kegiatan ini nih yang tadi Om Regi bilang gitu, gak cuma hanya motor. Jadi kita udah ngefloat nih dalam 1 tahun nih, umpamanya event tuh apa aja kira-kira gitu ya. Untuk event ibunya, untuk event insya Allah ke depan buat anak-anaknya gitu ya, edukasi apa segala macam. Terus juga buat bapak-bapaknya gitu yang modifikasi, yang umpamanya cuman camping, yang cuman pokoknya macam-macam ada di Esmok di sini gitu. Betul. Seperti itu. Nah, jadi kalau mau balik lagi ke soal modifikasi adalah ya itu ya, modifikasi itu luas. Pastinya kita sebagai pesan moral di Esmok adalah gini. Untuk kawan-kawan komunitas atau pengguna mobil, silakan Anda berkreativitas soal modifikasi. Tapi ingat bahwasanya jalur hitungan yang standarisasi itu ada. Yang harus penting apa kita menyesuaikan gitu kebutuhan kita. Banyak Mbak kalau umpamanya ibaratnya salah hitung dalam pembelian pelek gitu, ukuran size ban apa segala macam itu terjadi. Tapi itu adalah bumbu yang seru. Jadi kalau umpamanya ada yang merasa ibaratnya pernah ke hal itu, justru itu jangan untuk bisa stop. Justru untuk kita gali berapa sih yang fitmentnya untuk ibaratnya si pelek tersebut, untuk di ban ini enaknya bagaimana, terus juga bahan bakar itu seperti apa. Ya pokoknya seru lah di Esmok seperti itulah. Gitu. Kalau dari Om Regi kira-kira suka modifikasi apa aja nih? Kalau saya sih lebih ke modifikasinya, contoh misalkan head unit yang ukurannya kecil, saya saya beli yang lebih besar karena kebutuhan saya dalam head unit itu lumayan sangat banyak. Contoh misalnya keluarga saya senangnya nonton pada saat perjalanan, kan kalau head unit yang lebih besar kan lumayan juga ngebantu ke keluarga juga gitu. Terus yang kedua, contoh ada dashcam. Nah, dashcam itu kan penting juga ya untuk kebutuhan kami karena standarnya mobil itu kan hanya beberapa, mungkin untuk kelas-kelas yang menengah ke atas mungkin ya kayak. Makanya kita butuh dashcam. Dashcam itu selain melindungi keamanan kita pada saat berkendara juga kan kita bisa menjadikan bukti bahwasanya kita dalam posisi benar atau salah, kan kita nggak tahu kalau nggak ada recording dalam dashcam tersebut. Nah, contoh kayak misalkan saya sekarang lagi hobi camping, butuh banyak barang-barang yang perlu dibawa. Saya bikin roof box gitu kan untuk nambah capacity untuk barang-barang kayak gitu sih Kak. Hanya standar-standar aja kalau saya mah. Standar-standar aja. Dan aku juga baru tahu ternyata yang mengubah yang nggak sesuai sama pabrikan itu adalah itu termasuk sama modifikasi. Betul. Aku pikir modifikasi itu terikat sama yang kayak warna-warni, terus habis itu yang kayak stiker-stiker, terus apalagi sih audio sih biasanya. Style lah ya. Iya, lebih ke style tampilan lah. ya. Itu kalau didalemin bahasa soal modifikasi dalam tuh. Karena kalau umpamanya udah di Esmok gitu ya, lu genre lu tuh kemana sih? Lu mau bentuk mobil tuh genrenya tuh seperti apa? Lebih ke street kah gitu, street car atau apapun, mau touring umpamanya kayak alto gitu, semi alto yang bannya mungkin, dan di kita alhamdulillah ada tuh adventure gitu, ada gitu, yang rally ada gitu, Karena yang memang kandas ada gitu, yang ceper-ceper ada. betul. Karena memang expander ini bisa dibikin modifikasi apa aja Kak. Mau yang sporty atau adventure. Kan sekarang di Indonesia ini banyak jenis mobil ya Om ya. Nah, apa salah satu alasan yang bikin Om Regi dan Om Ovi untuk milih expander dari jenis-jenis mobil lainnya? Oke, gue dulu kali ya. Boleh. Oke. Jadi gini, memang di masanya itu tuh expander tuh kalau bisa dilihat di review-reviewnya lalu-lalu ya, bahwasanya expander itu pemecah lah ibaratnya dari kekakuan yang mobil sejuta umat yang lalu-lalu sebelumnya gitu. Dia bikin tampilan yang berbeda gitu ya kan, terus juga menu-menunya di atas dari yang sebelum-sebelumnya dengan harga rate yang menghuni lah, tercapai gitu ya. Nah, terus di si expander ini adalah ini yang paling penting. Jadi base dari si mesinnya itu tuh ibaratnya dia matic konvensional. Jadi yang sekarang baru itu adalah base yang ibaratnya berbasis CVT kan gitu. Nah, CVT itu pastinya karena udah lebih jalannya tuh lebih halus gitu ya segala macam. Jadi ibaratnya perawatannya mungkin lebih punya effort yang lebih gitu. Nah, kalau konvensional ini gitu ya,
Itu era-eranya zaman-zaman waktu lagi keren-kerennya Mercy di tahun 80-an gitu dengan sistematik gitu ya, BMW apa segala macam. Bukan bisa dikategorikan mesinnya sama, bukan, tapi sistem konvensionalnya itu gitu. Nah, di situ dengan umur si konvensionalnya udah lumayan di Indonesia udah sering ya gonta pasang apa segala macam kalau mau peremajaan apa segala macam. Jadi lebih mudah untuk maticnya untuk bisa direnovasi lah umpamanya terjadi rusak atau gimana. Itulah expander tuh. Nah, kalau mau Om Regi mungkin ada punya alasan sendiri. Kalau saya sih simpel aja ya Kak ya. Artinya expander ini mobil keluarga. Terus yang kedua ketika kita cobain pada saat digias itu suspensinya lumayan sangat empuk, nyaman dan dia agak tinggi. Walaupun nggak terlalu tinggi gitu kan. Itu sih, dan terutama mobil keluarga banget lah. Oke, cukup simple ya jawabannya ya. Karena memang bisa dipakai untuk keluarga, nyaman. Kan seven seater kan ibaratnya tuh. Gitu. Nah, tadi juga aku dengar kalau misalnya modif itu bukan hanya hal yang besar tapi juga yang hal kecil juga. Nah, aku juga sering lihat tuh misalnya kalau misalnya di jalanan kan ada mobil yang kalau misalnya di modif tuh ceper banget gitu ya. Terus ada juga yang knalpotnya tuh berisik banget. Iya. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu perlu nggak sih dalam modifikasi atau memang ada larangan kayak misalnya batasan-batasan untuk modifikasi dalam sebuah mobil tuh ada nggak sih Om? Oke. Atau memang kayak nggak ada batasannya gitu? Enggak, sebenarnya lari lagi ke prinsip si usernya ya punya mobil itu. Yang paling jelas sih gini, ya kan. Sebenarnya mobil yang udah diciptakan sama profesor, insinyur Jepang, Jerman apa segala macam, mereka tuh udah berhitung gitu. Sebenarnya kapasitas ban besarnya dia seperti apa sih pada saat umpamanya dengan ketinggian mobil ini dia punya punch shock breaker-nya tuh ibaratnya udah cukup aman. Nah, kembali lagi nih ke kita, tampilan bahwasanya kita butuh style tuh ya kan, hingga memang ada yang ketemu. Jadi saya nggak bisa bilang itu diharamkan ya, karena kembali lagi ke hak masing-masing modification gitu loh. Ibaratnya dia punya hak untuk itu. Tapi sebenarnya kalau umpamanya terhadap sama orang yang mungkin mengerti kegunaannya mobil itu untuk apa gitu ya. Ya mungkin dia senyum kali itu, ada aja dipendek-pendekin, pasti terasa impact-nya ada. Sebenarnya impact-nya ada, cuman kadang-kadang anak mobil juga salutnya juga itu. Dia gimana caranya untuk ngambil view-nya tetap ibaratnya terlihat kandas gitu ya apa segala macam, tapi ternyata masih enak bisa digunain. Kan kita sering lihat ya di tol gitu ya, ngebut gitu apa segala macam gitu, kok masih bisa padahal tuh ceper gitu ya. Ya ini kita bukan ngomongin mobil sport car. Kalau sport car kan ibaratnya udah memang diciptakan memang buat ngebut dan pendek kan gitu kan. Ini kan mobil family, cuma dibikin ibaratnya rasa-rasa modifikasi kan kayak gitu. Ya pastinya gini, plus minus sih Mas, kalau aku bilang kembali lagi yang itu tadi, makanya genrenya kita mau kemana nih gitu ya kan. Doyan genrenya yang benar-benar total, karena ada batas-batasannya tuh. Betul. Yang ekstrim, yang semi, yang cuman good looking doang gitu. Berarti sesuai kebutuhan kita aja sebenarnya. Betul, Ya, betul. sesuai kebutuhan dan keinginan mungkin ya. Tapi itu kadang juga kan bisa jadi bahan untuk polisi bertindak ya Pak ya, kayak misalnya terlalu busy mengganggu kenyamanan gitu-gitu juga kan Om. Iya sih sebenarnya aturan gini, makanya di Esmok kita jujur ya nih kita lebih dalam lagi nih pada saat pastinya dilakukan juga sama kawan-kawan komunitas dan pasti kita setuju tuh kalau memang begitu. Jujur kita anggota senusantara udah mau mencapai masuk ke 7.000 anggota di seluruh Nusantara gitu ya. Tapi alhamdulillah kita pada saat umpamanya berhubungan sama institusi-institusi lain ya seperti kayak apa Cing di itu IMI apa segala kita ikutin. Gimana tuh cara ibaratnya berkonvoy yang baik tuh gimana ya kan. Terus juga aturan-aturan main touringnya itu kita ikutin gitu. Jadi yang paling penting adalah gitu kalau menurut kita. Patuhin lah menurut kita tuh ibaratnya kalau memang itu aturan gitu ya, karena kan pengguna jalan yang di jalan umum kan bukan kita doang gitu ya kan. Kita nih pada saat kita konvoy berapa banyak itu harus dipecah ya kan dengan timing yang nggak sama, bersamaan di timing sama itu kan mengganggu tuh. Terus pada saat umpamanya memang ibaratnya kita udah terlalu banyak
kecepatan tuh kita jaga apa segala macam. Kita lebih ke kiri terus ngasih yang lebih duluan Kesempatan gitu ya buat orang. untuk yang lain. Nah itu estetika itu penting. Poinnya boleh berkomunitas, boleh bermobil, tapi kalau bisa sih pesan moral kita tuh sebagai sama-sama komunitas ya pencinta mobil Indonesia, yuk kita hargain bahwasanya lebih berkendara safety lah, ya kan gitu. Lebih fine gitu, ibaratnya kita udah ketemu nih, ngobrol, ngomongin soal modifikasi, ketemu keluarga, makan bakso apa segala macam, lebih enaknya begitu, lebih fine gitu loh, nggak punya beban gimana gitu loh. Tuh dengerin tuh untuk smart driver di rumah. Jadi kalau misalnya nggak terlalu perlu banget modifikasi yang merugikan, lebih baik cari solusi lain ya. Misalnya memperluas ya Om ya di dalamnya atau tambah-tambah aksesoris mobil kayak dashcam kan daripada knalpot yang berisik ya bikin ganggu. Atau yang keluar api teretek gitu. Aku pernah Tapi ngeliat. memang gini juga, kita bukan ibarat memflot ibaratnya itu nggak baik ya. Semuanya punya kreativitas lah ujungnya. Ibaratnya kita harus lebih wise karena tanpa mereka rekan-rekan kita tuh yang benar-benar totally modifikasi, yang pertak-pertak lah apa segala macam itu sesuatu yang kita juga pun applause ke mereka gitu. Iya. Karena mereka tuh dibalik mengeluarkan investasinya gitu ya, mereka tuh mencoba ibarat konsisten. Gue nih untuk bisa begini, sekarang polos-polos aja umpamanya gini, nggak ada event anak muda gitu ya kan, mobil standar semua gitu ya kan, nggak ada unsur modifikasinya gitu ya kan, terus apa innernya gitu ya kan, ya ibaratnya flat aja kan ibaratnya gitu. Jadi ya pokoknya itu jalannya terus lah ya, tapi yang penting ibaratnya kita benar-benar menjaga aja untuk kepentingan orang lain, itu yang paling penting sih. Berarti sebenarnya boleh dimodifikasi kayak apapun tergantung tujuannya, Betul. tergantung penempatannya, Dan manfaatnya. manfaatnya. Nah, aku mau nanya dong terkait modifikasi lagi, Om. Pernah gak sih Om ngalamin pengalaman yang lucu atau yang nyeleneh gitu selama modifikasi? Banyak. Jadi gini, yang paling kayaknya lebih ini ya, jadi ini. Ada cerita yang lucu nih kalau gue bilang sih. Jadi kawan kita lagi di Aussie gitu ya, namanya Hari Cokrem, tahu banget itu pasti, ya kan. Nah terus sama lagi ada Om Dimas namanya. Nah tiba-tiba kita punya grup gitu ya, ada salah satu pelek yang bener-bener kita pengen incer banget nih, gitu. Tapi kalau dilihat dua orang ini, antara si Om Hari ini sama si Om Dimas gitu ya. Nah tiba-tiba dikeluarin nih gambar peleknya di grup WA kan. Dibahas lah tuh, bagus nih, begini, ya kan. Tapi dia mau nih sebenarnya gitu. Dia bilang, enggak, biasa aja, enggak ini apa segala macam. Nah, padahal nggak taunya baru. Nah, yang di Aussie itu nggak komen nggak apa segala macam. Ternyata dia pembelinya, realnya gitu. Yang aneh nggak? Dia yang ngepost nih kan gitu kan. Dia yang tahu barangnya, ya kan. Tapi jadi pemiliknya bukan dia gitu. Oke. Nah, udah set ya kan. Tiba-tiba komen nih ya Dimas nih, ih gila, siapa yang beli nih, ya kan gitu kan, aku lu nanyain semuanya gitu kan, siapa yang beli ya nih, nggak ada yang ini ya kan. Nah, udah berapa lama kemudian kira-kira semingguan gitu, tiba-tiba kopdar nih kita nih kan, kopdar ketemu, ya kan. Tahu-tahu peleknya udah dipakai dia, udahlah langsung gitu ya, oh setan dulu ya, gitu apa segala macam kayak gitu. Nah, contoh-contohnya kayak gitu, yang salah beli barang juga pun ada, ukurannya kegedean, itu ada juga gitu. Emang tadi peleknya kenapa Pak? Kok diincer gitu? Oh, bagus, mahal atau gimana? Oh, jadi dulu gini, kita bisa bayangin ya, di expander tuh bawaannya kan dulu R16. R16 jadi ring yang diameternya itu 16 inch ya. Nah, ukurannya. Dulu awal-awal smoke itu kita nyobain tuh, ya kan, pasangin ring 20. Oh, oke. Itu gede banget kayak tempayan lah ibaratnya gitu kan. Dan dimasukin ke mobil, tapi bisa. Bisa. Jadi ringnya gede banget tuh, apa segala macam. Terus juga ada yang sektor gitu, sektor 20, sektor 18 ya kan. Terus kalau mau ketemu tuh argumen gitu soal 18 20, sampai begitu. Sampai begitunya. Dan itu lucu gitu loh. Ibaratnya kita serius gitu ya. Tapi nggak ribut, nggak berantem, nggak. Cuman ibaratnya kalau ini, wah harus itu bannya begini dong, ini apa sih kami seru aja lagi. Jadi itu kita pernah touring, kawan sama kawan nabrak, masih di Jakarta gitu ya kan.
Ya, Belum jadi ke titik kumpul. jadi pas buak dia nabrak gitu apa segala macam, akhirnya karena kawan nih jalan terus ya kan, pas berhenti ya kan, akhirnya dia ngobrol ya, dia cerita, bro gue ditabrak gitu ya kan, sama siapa? Gimana-mana kan sama orang lain gitu ya kan, dia sama dia sendiri gitu ya kan, Temennya. sama kawan sendiri kawan gitu ya, sendiri. itu gara-gara waktu itu lagi sibuk apa segala macam, akhirnya nggak sengaja gitu ya, Oke. terjadi ketabrak, tapi all fine lah semuanya, nggak sampai ada korban jiwa apa segala macam, rusak ganti rugi apa segala macam. Pokoknya ya alhamdulillah Mitsubishi tuh masih bisa oke lah jalan sama kita waktu lalu kemarin ya. betul. Ya, itu. Ada juga Kak yang lucu lagi. Kawan kita tuh kan beli rig radio komunikasi. Radio komunikasi itu biasa semuanya beberapa teman-teman itu ada yang pakai karena ketika dalam perjalanan misalkan touring dari Jakarta ke Jogja. Nah, di Jakarta ke Jogja itu kan jarak tempuhnya lumayan panjang. Kalau kita cuma ngikutin ekor aja pastinya kan akan jenuh dan suntuk yang ujungnya pasti akan ngantuk kan gitu. Tapi kalau dengan adanya radio komunikasi dari ujung pertama kita di depan misalkan ada RC. Nah, RC ini di depan, di belakang itu ada sweeper. Jarak tempuhnya itu bisa 1 kilo, Pak. Jarak dari depan ke belakang. Nah, itu kalau nggak pakai rig susah untuk ngejangkaunya. Biasanya pakai HT. Nah, HT itu juga radio sama-sama. Iya. Alat komunikasi juga, cuman yang lucu itu adalah kawan kita baru pasang kemarin, tujuannya untuk dipakai touring, pas waktu touring mati Kak. Jadi gak bisa dipakai itu alatnya. Semuanya Om itu. Jadi nyesek sendiri dia. Hanya dia aja. Oh, dia Oh, doang. dia Kan doang. kita barengan tuh, ada berapa mobil, 6 mobil apa 7 mobil gitu kan. Pasang rig semua, satu temen. Ada juga yang head unitnya jadi error gitu. Nah, trouble hal kayak gitu tuh emang lumrah terjadi, cuman ya selalu dikenang Kak. Jadi nggak bisa gosip bareng di mobil waktu lagi berangkat ya. Gue sih Kan biasanya kalau saking ngantuknya kan gosip apa ya gitu kan sambil nyetir biar nggak ngantuk. Memang kalau touring emang harus buka komunikasi, kalau Iya, nggak betul, ngantuk Om. tuh. Ngantuk. Kadang juga kalau misalnya kita setel musik juga lebih ngantuk ya Om ya daripada kita Iya, ngobrol ya. Iya. Gitu. Kalau ngobrol enak kayak nongkrong aja tapi mobil Iya, jalan Itu gitu. jalan. Aku mau minta pendapat tuh misalnya kita kan dari awam banget nih ya. Nah, kalau kita mau modif mobil gitu ya, biasanya tuh stepnya tuh dari hal yang paling kecil tuh apa aja sih yang perlu kita modif misalnya gitu ya. Terus lagi ada tren nggak di sekarang ini tren modifikasi apa gitu dari pengalaman Om Ovi dan Om Regi? Utamain dulu kalau bisa yang benar-benar melengkapi fitur itu yang kurangnya. Contoh umpamanya dia belum ada Cruise umpamanya kayak cruise control, terus juga umpamanya kayak dashcam. Itu Dashcam. benar, dashcam itu penting loh. Betul. Justru jujur itu penting Kak. Apalagi kayak sekarang kan gini ya, tingkat keamanan ini kan lagi benar-benar butuh banget gitu. Ada kan soal kasus pro nyebrang, toto nabrakin diri. Kan iya, gitu. itu sering banget. Terus ya. juga kayak pecah kaca apa segala macam, terus juga ugal-ugalan di jalan. Nah itu penting banget. Ya jadi kalau mau bisa dibilang sih usahain dulu yang kira-kira yang punya value-nya tuh yang lebih menguntungkan lah gitu. Nah baru deh yang lain-lain. Karena kan gini, mau ganti pelek, ya peleknya ada kalau dipikir. Mau ganti ban, ya bannya juga udah ada, ya kan. Nah lebih baik yang belum ada fiturnya itu yang harus diisi. Gitu sih kalau dari secara pribadi saya sih. Lebih ke melengkapin ini aja sih, melengkapin apa yang belum ada dalam kendaraan kita. Ya kayak misalkan nih, kalau dari dashcam yang tadi disampaikan sama Om Ovi, itu amat sangat penting banget. Dan dashcam itu juga kan kameranya itu kan depan belakangnya. Ada yang depan belakang, ada yang depannya aja. Kalau saya pakainya yang depan belakang, karena kenapa? Banyak mungkin ya lagi viral-viral sekarang ini ada yang nyolong kaca spion lah. Oh iya, benar. Ada tahu-tahu orang jatuh, seakan-akan jadi korban kita kan. Itu amat sangat melindungi kita juga. Mobilnya kapasitasnya kurang besar misalkan, kita biasanya pakai mobil yang city car. Mau dibikin agak banyak barangnya, ya contoh pakai rupo, hal yang kayak gitu yang bermanfaat, yang kiranya bermanfaat dan punya keuntungan juga buat kita gitu loh. Lebih ke situ aja sih. Kalau ngikutin tren, gaya hidup, nggak akan ada batasannya dan nilainya lumayan cukup menguras Unlimited.
kocek juga gitu. Iya. Betul. Kayak contoh lah. Juga sih. Iya. Ada yang pakai Asus. Heeh. Asus itu kan nilainya lumayan. Yes. Jadi bisa ditinggiin, bisa dipendekin. Gitu. Pendek kalau lagi diem mau dipendekin bisa. Bisa Tinggiin di-adjust bisa. ya mobilnya, naik turun. Cocok buat tabun. Boleh di-spill nggak Om dari Om Ovi dan Om Regi biaya modifikasi termahalnya nih dari Unlimited. Gak ada nilainya. Bener. Serius. Sampai lupa omnya. paling mahal lah apa sih yang dimodif gitu dari mobilnya satu gitu. Jadi kita punya kawan ada tuh, ya, Smoke Tangrai ya, Om Rahmat lah itu ya. Jadi dia mentotalkan itu sudah dari mobil expandernya itu, isinya apa segala macam, semuanya yang ada di dalam itu semua, dia lebih ke audio ya, audio. Itu kalau nggak salah sudah dua apa 3 Pajero gitu. Investasi yang di dalam situnya. Audionya aja. Audionya aja. Audionya. Belum yang lain-lain. Tapi Om udah pernah masuk mobil ya ngerasain gitu. Udah, nah Gimana? memang Pada saat kontes kan Heeh. bener-bener dipajang. Jadi kalau yang benar-benar ibaratnya itu angka setan ya, itu di antara modifikasi mau pelek kayak, mau ban kayak, mau body style gitu ya. Itu yang paling benar-benar serem itu angkanya tuh adalah kalau saat main mesin dan main audio. Kayak speaker kecil satu begini doang 50 juta, ya itu ada nggak ada. Gitu. Nah bisa bayangin dia butuh ada berapa banyak kan tuh speaker itu kan. Akhirnya ditemplokin semua di dalam situ, di-adjust dihitung apa segala macam, total udah 300 juta, udah 500 juta. Jadi benar-benar unlimited tuh, apalagi yang sekarang-sekarang yang rare nih ya, dari mobil udah kayak Estilo deh gitu ya kan, dirumajain lagi, diganti, di swap lagi mesinnya, apa segala macam, bodinya juga dibakar lagi apa segala macam, dan itu asli keren sih. Cuman investasi yang nggak kecil itu, gede banget itu biayanya. Bisa jadi kalau dia dihitung, dia bisa dapat mobil yang tanpa harus dimodif dengan baru mungkin 500 juta atau 1 miliar. Logiknya ngapain mau dimodif ya kan, mobil udah ada 1 miliar enak dipakai. Tinggal pakai aja. Ya emang kembali lagi sih ke hobi dan Bener. kayak kalau misalnya dia mampu kenapa enggak ya Om ya. Selagi bener. nggak merugikan orang lain juga. Siap. Oke, terus kan Om udah berkecimpung lumayan lama nih Om di dunia modifikasi ya. Kalau menurut Om sendiri berdua di Indonesia itu style modifikasinya itu udah maju atau stuck di situ-situ aja sih? Sebenarnya maju. Cuman sayangnya nggak pernah didukung sama prasarana dari ya sebenarnya kita nih anak mobil juga butuh dukungan yang punya apa ya sekarang gini, balik lagi ke aturan apa segala macam, gimana aturan itu mau jalan baik kalau nggak ada perhatian juga dari yang namanya pemerintah juga sendiri. Nah sekarang logik ini kita lihat nih kejadian-kejadian yang lagi booming banget di depan ASEAN tuh ya, motor-motor trek-trekan gitu apa segala macam. Ya mereka mungkin iseng gitu ya, tapi karena nggak ada prasarananya akhirnya dia di tempat umum kan gitu. Nah jadi sebenarnya sih kalau kita sih ya mengatasnamakan nih ya kawan-kawan, mudah-mudahan yang sepaham gitu ya. Jujur kita butuh arahan konsep-konsep yang lebih menghuni gitu dari setiap institusi sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang kita kasihan loh yang modifikasi gitu, dia investasi gitu ya. Ujung-ujungnya pas lagi jalan iseng ya kan knalpot bermasalah kayak gitu. Nah jadi ini sih gini, industri itu mau ditutup atau mau bagaimana nih gitu. Sedangkan orang untuk berbisnis sesuatu yang salah itu adalah bisnis kan gitu. Nah jadi ini harus yang mungkin ibarat diatur. Nah diaturnya mungkin ya para sarananya dilebihin gitu. Event-event yang resmi gitu ya, nggak usah harus di jalanan. Saya yakin kok kalau memang itu continue. Jadi ada di Amerika nih ya. Mereka saban minggu itu bawa anaknya. Jadi hiburan gitu. Dia bawa popcorn apa segala macam, bawa bahkan tenda gitu ya. Dia datang nih ke driving untuk ibaratnya drag race gitu. Dia nginep-nginep karena dia hobi gitu. Nah itu diselenggarain hampir setiap minggu. Kan dikasih wadah. Karena dikasih wadah. Nah kita di sini ya kan mau gimana gitu loh ya kan. Nah ini sih mudah-mudahan jadi tanggapan juga ya, karena kan kalau ada soal kepemudaan atau otomotif, bagian-bagiannya tuh ada ya, cuman harusnya ya itu aktif sih sebenarnya gitu. Semoga pemerintah di sana bisa mendengarkan suara-suara kita Kita dan bisa Bisa lebih mewadahi.
biar nggak ada lagi tuh trek-trekan di tengah-tengah jalan, atau di Iya, pinggir-pinggir jalan. trek-trekan, iya. gitu, Om ya. Benar. Apa keren ya, mudah-mudahan sih eventnya soal vlog ini nih ya kan bisa lebih berkembang lagi gitu. Terus buat kawan-kawan juga yang otomotif komunitas otomotif juga jangan ragu-ragu juga nih kalau mau diundang sama si apa Mbak Reva atau segala macam ya iya ya aja. Iya, iya. Sebenarnya ada sempat gini sih. Esmok berpikir begini nih. Mudah-mudahan ini bisa jadi acuan ya. Ada salah satu brand yang bisa untuk brand tersebut ini mengenai dashcam nih. Dia punya channelnya itu sendiri untuk komunitas orang yang memakai si produk bermerek tersebut gitu ya. Karena gini, itu sebenarnya jadi viewer juga gitu. Kita ada. Udah ada Om. Kita udah punya. ada dong. Terus udah ada berapa follower dan Wait, viewer? kita Ih, kasih lihat ke banyak. Om. Kasih tunjukkan. Tapi emang baru mulai Om, baru mulai sekitar 2 bulan. Mhm. Nah, tapi kita kalau misalnya post itu views-nya juga sudah lumayan Om. Kayak Banyak, Om. paling banyak kita komen itu bisa sampai 500.000. 500.000 komen. Karena ada yang waktu itu sempat viral juga Om. Buat Gitu. seru-seruan bahkan Buat kadang seru-seruan. kita suka ngadain ini ya giveaway. giveaway gitu Om. Keren banget ya Dash Talk hari ini. Betul, keren Semuanya banget, dapat. menarik. Semuanya dapat masukan loh, nggak cuman masyarakat, orang-orang yang suka modif, pemerintah, sampai Betul. kita pun dapat. Ada dagingnya ya, Iya. ada dagingnya mencernya. Oke. Untuk menutup Deskok kali ini, kan kita ngundang Om ini dari Xmok. Nah, misalnya ada dari teman-teman atau penonton Smart Driver yang pengen gabung Xmok Om, itu ada caranya nggak sekalian kita tutup podcast kita hari ini? Caranya yaitu cukup DM Instagramnya Xmok Apa namanya Om? Jakarta Raya. Apa Om namanya Om? Xmok Jakarta Raya. Xmok Oke. Jakarta Raya. Mas Erik nanti Atau edit di sini Mas Xmok Erik. ID juga ada, DM aja. Nanti ada Oke. admin kami yang membimbing, lah, membimbing untuk bisa Registrasinya. registrasi gitu. Xmok. Oke. Biasanya ada linknya sendiri kita. Oke, Oke, siap. siap. Nanti kalau teman-teman mau bisa langsung DM ya untuk Instagramnya ada di atas ini. Sekian Desktop kita di episode 2 kali ini. Bila ada teman-teman Smart Driver yang mungkin ada wishlistnya nih, komunitas apa lagi untuk bulan Iya. depan, bisa tulis di komentar kita ya, biar nanti kita bacain dan kita bisa undang di podcast kita selanjutnya. Oke, Oke, sekian dari semuanya. aku, sekian dari Kakak Rafa, dari Om Regi dan Om Ovi. Siap. See you next next. podcast. Bye. See you.